Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Divya Barti, dan teman saya Zulniati. Di sini kami akan membahas tentang teknik analisis data dan penyusunan laporan penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan PTK. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian analisis data, yang mana analisis data berasal dari gabungan dua buah kata, yaitu analisis dan data. Nah, analisis merupakan evaluasi dari sebuah situasi, dari sebuah permasalahan yang dibahas, termasuk di dalamnya peninjauan dari berbagai aspek dan sudut pandang, sehingga tidak jarang ditemui permasalahan besar dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat diteliti dan ditangani lebih mudah. Sedangkan data yang merupakan dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, kata-kata, angka-angka, atau huruf-huruf yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi, dan lain-lain. Sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut Lexi Yemoleon menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian besar. Jadi kesimpulannya, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang selanjutnya, jenis-jenis analisis data. Secara garis besar, jenis-jenis analisis data terbagi menjadi dua. Yang pertama, data bermuatan kuantitatif, dan yang kedua, data yang bermuatan kualitatif. Data bermuatan kualitatif disebut juga dengan data lunak. Data semacam ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif atau penilaian kualitatif. Data bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi partisipatoris, atau pemanaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan. Untuk memperoleh arti dari data semacam ini melalui interpretasi data, digunakan teknik analisis data kualitatif. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Nah, dalam teknik analisis data menggunakan statistik. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah bidang statistik yang berhubungan dengan metode pengelompokan, peringkasan, dan penyajian data dalam cara yang lebih informatif. Pada jenis ini kita melakukan teknik statistik yang berhubungan dengan penyajian data statistik dalam bentuk gambaran angka-angka. Nah, yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain yang pertama, tabel distribusi frekuensi yang merupakan menggambarkan pengaturan data secara teratur di dalam suatu tabel. Yang selanjutnya, distribusi persen adalah pengaturan data yang dihitung dalam bentuk persen. Cara memperoleh frekuensi relatifnya ialah frekuensi masing-masing individu kali 100% jumlah frekuensi. Yang selanjutnya, pengukuran tendensi sentral. Nah, contoh bilangan tendensi sentral ini merupakan mean atau yang disebut dengan rata-rata, median, dan mode. Adapun mean dapat dicari dengan menjumlahkan semua nilai kemudian dibagi dengan banyaknya individu. Rumusnya di mana M sama dengan mean dan X sama dengan jumlah data dan N sama dengan jumlah individu. Nah, yang kedua, mode. Mode merupakan nilai yang jumlah frekuensinya paling besar. Untuk mencari nilai mode dapat dilihat pada jumlah frekuensi yang paling besar. Nah, yang ketiga, median, yang merupakan nilai tengah yang membatasi setengah frekuensi bagian bawah dan setengah frekuensi bagian atas. Dan yang kedua, ada statistik inferensial, yang merupakan teknik statistik yang berhubungan dengan analisis data untuk penarikan kesimpulan atas data. Sedangkan menurut Profesor Sugiono, analisis data dalam penelitian kualitatif ada dua macam. Yang pertama, analisis sebelum di lapangan.
yang mana penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Nah, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Dan yang kedua, analisis selama di lapangan model Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Nah, pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap. Sedangkan Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Nah, adapun aktivitas data dalam analisis data yaitu yang pertama data reduction atau reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Yang kedua, data display atau yang disebut dengan penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Yang ketiga, conclusion drawing atau verification. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Yang ketiga, analisis dan selama di lapangan model Spratly. Menurut Spratly, proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci, key informant, yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya, mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian, dan dipercaya mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara. Nah, selanjutnya perhatian peneliti pada objek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif. Dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara. Nah, berdasarkan hasil dari analisis wawancara, selanjutnya peneliti melakukan analisis domain. Pada langkah selanjutnya, peneliti sudah menentukan fokus dan melakukan analisis taksonomi. Berdasarkan hasil analisis taksonomi, selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kontras yang dilakukan dengan analisis komponensial. Hasil dari analisis komponensial selanjutnya peneliti menentukan tema-tema budaya. Berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya peneliti menuliskan laporan penelitian etnografi. Terdapat tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis domain, taksonomi, dan komponensial, analisis tema kultural. Yang selanjutnya, langkah-langkah analisis data. Menurut para ahli, yaitu menurut Sukardi tahun 2003, ada beberapa langkah yang perlu dilalui agar proses analisis menjadi lebih terarah, yaitu yang pertama, scoring, yaitu scoring merupakan pemberian nilai pada setiap jawaban yang dikumpulkan peneliti dari instrumen yang telah disebarkan. Nah, setiap item pertanyaan yang dimunculkan pada instrumen dikuantifikasikan dalam bentuk angka. Contohnya, contoh alternatif jawaban pada angket selalu 3, bentuk tentu 2, dan tidak 1. Yang selanjutnya tabulasi, yang merupakan hasilnya ditransfer dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dilihat. Mencatat skor secara sistematis akan memudahkan pengamatan data yang akan diperoleh. Apabila analisis data dan membandingkan dua kelompok, maka data yang ditempatkan dalam kolom yang berbeda. Dengan menggunakan prinsip tabulasi ini, seorang peneliti akan dapat menentukan arah
Selanjutnya, teknik analisis apa yang diperlukan tergantung pada tujuan analisis data yang hendak dicapai. Yang selanjutnya, mendeskripsikan data, yang merupakan menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden sehingga lebih dimengerti oleh peneliti atau seseorang yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Analisis data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh peneliti atau pengembang adalah menganalisis data yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip deskriptif. Yang selanjutnya, melakukan uji statistika, yang merupakan analisis inferensial, merupakan pengelolaan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang berlaku, sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang diambil. Yang selanjutnya, penyusunan laporan penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan PTK. Adapun cara penyusunannya yaitu yang pertama, bagian awal terdapat halaman judul, halaman pengesahan, abstrak yaitu yang terdapat tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan yang selanjutnya kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Yang selanjutnya, yang kedua, bagian isi, yang bab 1 pendahuluan yang terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang kedua ada bab 2 landasan teori, ada kajian teori, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis tindakan. Adapun bab 3-nya yaitu metode penelitian, yang pertama setting penelitian, yang kedua subjek penelitian, yang ketiga data dan sumber data, yang keempat teknik pengumpulan data dan validitas data. Dan yang selanjutnya ada teknik analisis data, indikator kinerja, dan prosedur penelitian. Nah, adapun bab 4-nya yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang pertama ada deskripsi kondisi awal, diuraikan kondisi awalnya dapat disajikan dengan menggunakan tabel maupun grafik. Deskripsi hasil siklus 1, yang pertama perencanaan tindakan, yang terdapat ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga pengamatan tindakan, yang terdapat pengamatan tindakan, prosesnya bagaimana, hasilnya apa, dan selanjutnya refleksi, deskripsi hasil siklus 2 dan seterusnya seperti siklus 1. Yang selanjutnya pembahasan tindakan, pembahasan hasil pengamatan, pembahasan hasil refleksi, dan hasil penelitian. Yang selanjutnya bab 5 ada kesimpulan dan saran, dan bagian ketiga, bagian akhir, ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Yang adapun bab keempatnya ada pembahasan, dan yang bab kelima penutup. Baiklah, itu saja hasil diskusi ataupun hasil makalah kami dari kelompok 9. Lebih kurang mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.